Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan tetap menyertai kita dalam segala aktivitas kita. Pada hari ini saya akan berbagi firman Tuhan kepada kita semua. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini sebagai renungan bagi kita tertulis dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 23 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bangsa Yunani dan Romawi kuno, ada sebuah istilah yang dikenal dengan paidogogos. Paidogogos adalah budak yang secara khusus diberikan tugas untuk menjaga, untuk mendidik, dan untuk merawat anak. Mereka ini hampir mirip seperti babysitter dan pengasuh anak pada zaman modern ini. Tetapi setelah sang anak bertumbuh dewasa, dia tidak lagi membutuhkan pengasuh. Karena anak-anak sudah mandiri dan sudah bisa melakukan baginya aktivitasnya seorang diri. Dia tidak lagi membutuhkan seorang pengasuh untuk memberikannya makanan atau seorang perawat yang menuntun dia untuk ke kamar mandi atau dalam hal aktivitasnya. Tapi karena dia sudah dewasa, maka dia melakukan dengan dirinya sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, konsep inilah yang dipakai oleh Paulus ketika dia menjelaskan tentang fungsi Taurat bagi orang-orang Kristen yang ada di Galatia pada saat itu. Karena pada saat itu ada konflik, ada perdebatan yang sangat besar antara orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi
dengan orang-orang Kristen yang berlatar belakang non-Yahudi. Orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi ini, mereka mengatakan bahwa Taurat itu adalah jalan keselamatan. Maka orang yang melakukan Taurat adalah orang yang akan mewarisi janji Allah yang sudah Allah nyatakan kepada Abraham. Maka mereka memaksa orang-orang Kristen non-Yahudi untuk melakukan proselit. Mereka harus disunat, mereka harus mengikuti adat dan istiadat orang Yahudi. Dan ketika mereka melakukan itu, maka mereka secara sah masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Itulah yang dipahami dan yang juga ditekankan oleh orang-orang Kristen Yahudi di Galatia pada saat itu. Sehingga menimbulkan pergumulan, menimbulkan konflik, dan juga menimbulkan perpecahan di antara jemaat pada saat itu. Lalu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menjelaskan tentang Taurat itu, maka Paulus menggunakan seperti konsep paidagogos tadi, seperti pengasuh tadi, bahwa betul sebelum Kristus datang, sebelum orang percaya beriman kepada Kristus, Allah memberikan Taurat kepada umatnya. Taurat inilah yang menuntun manusia melakukan ketetapan Allah. Taurat inilah yang menjadi dasar moral dan etika umat Allah. Dan selama itulah manusia berada di bawah pengawasan hukum Taurat. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah Kristus datang, manusia tidak lagi berada di bawah pengawasan hukum Taurat. Karena apa? Karena di dalam Kristuslah Allah menyatakan kasih karunia-Nya. Karena di dalam Kristuslah Allah mengerjakan keselamatan kepada manusia. Karena di dalam Kristuslah Allah menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Maka manusia dan orang-orang percaya tidak membutuhkan Taurat sebagai jalan keselamatan. Karena keselamatan adalah karya dan pekerjaan Allah. Karena di dalam Kristuslah orang-orang percaya menerima janji yang sudah Allah tetapkan kepada Abraham. Maka saudara dan jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam teks ini juga Paulus menegaskan kembali status orang percaya bahwa kita semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi anak Allah bukanlah anak biologis dari Abraham, bukanlah keturunan Yahudi. Tetapi anak Allah, anak iman adalah orang yang beriman kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Memang orang Yahudi merasa dan yakin merekalah anak Allah. Merekalah keturunan Abraham karena darah, karena biologis yang mereka miliki. Tetapi sesungguhnya
Orang-orang percaya yang beriman kepada Kristus adalah anak-anak Allah. Maka yang membuat kita menjadi anak Allah bukanlah diri kita sendiri, bukanlah daging kita, tetapi itu pekerjaan Allah. Allah yang menjadikan kita, saudara dan saya, menjadi anak Allah. Betapa istimewanya hidup kita ini, bahwa kita adalah anak-anak Allah, pewaris harta kerajaan surgawi. Bahkan itu semakin dipertegas melalui baptisan yang kita terima di dalam Yesus Kristus. Kita masuk dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Kita masuk di dalam kasih, di dalam Yesus Kristus. Maka semua yang dibaptis di dalam Kristus, mengenakan Kristus, semua yang dibaptis di dalam Kristus adalah sama. Semuanya adalah anak-anak Allah. Tidak ada lagi perbedaan. Tidak ada lagi Yahudi dan Yunani, hamba, budak, atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan. Semua adalah satu. Semua adalah sama di hadapan Tuhan. Memang secara fisik ada berbeda. Ada berbeda antara yang satu dengan yang lain. Tapi itu bukanlah kesempatan untuk membeda-bedakan. Karena sesungguhnya semua hakikat kita, esensi kita, jati diri kita adalah sama di dalam Kristus. Bahkan yang luar biasa, di dalam firman ada dikatakan bahwa kita digaransi bahwa jika kita milik Kristus, maka kita akan menerima janji yang sudah Allah janjikan kepada Abraham. Maka ini adalah janji besar, janji sukacita yang Allah janjikan kepada orang percaya. Apa yang Allah janjikan kepada Abraham, maka orang-orang yang percaya berhak untuk menerima janji itu. Orang-orang yang ada di dalam Kristus berhak menerima janji Allah yang besar itu. Maka saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini haruslah kita bersyukur karena Allah memberikan kita keselamatan secara gratis, secara cuma-cuma. Itu bukan karena Taurat dan bukan karena pekerjaan kita, tetapi murni pekerjaan Allah. Karena kasih Allah yang begitu besar, maka Allah itu memberikan keselamatan kepada kita. Maka sebagai tanda orang yang sudah menerima keselamatan, maka respon kita adalah hidup di dalam firman Tuhan. Respon kita adalah menghasilkan buah-buah pertobatan. Respon kita adalah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kita sadar betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, harus kita mengucap syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Karena kitalah, saudaralah, kita semualah penerima pewaris kerajaan sorga. Pewaris kerajaan Allah di dunia ini. Maka selalulah mengucap syukur. Selalulah bersekutu dan beriman kepada Tuhan. Karena sungguh pekerjaan Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai kita yang telah dipersatukan oleh Kristus,
Jangan lagi membeda-bedakan orang. Jangan lagi mendiskriminasi orang yang berbeda dengan kita. Jangan membuat tembok-tembok besar antara satu dengan yang lain. Karena sesungguhnya semua orang yang percaya adalah satu di dalam Tuhan. Maka tetaplah beriman teguh di dalam Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.